Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusolli hamidan wa musalliyan wa musalliman ala rasulil karim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala berkat limpahan kasih dan sayangnya dan berkat nikmat dan karunia yang telah Dia berikan sehingga kita sekarang bisa merasakan berbagai nikmatnya. Salah satu nikmat yang diberikan kepada kita yaitu nikmat pendengaran. Dengan nikmat pendengaran ini yaitu telinga. Apabila kita tidak mempergunakan telinga kita dengan baik, maka Allah akan cabut nikmat itu. Contohnya, apabila kita tidak mendengarkan kata-kata orang tua, kata-kata guru, maka Allah akan cabut nikmat pendengaran. Maka lama-kelamaan kita nanti akan menjadi tuli. Ini Allah Subhanahu wa taala menyatakan, Nabi kita menyampaikan, apabila seseorang mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka akan aku tambah nikmatnya. Apa kata Allah? Apabila kita mensyukuri nikmatnya, maka Allah akan tambah nikmat tersebut. Salah satu nikmatnya itu nikmat pendengaran. Kita diberi tali untuk mendengarkan hal-hal yang baik. Untuk mendengarkan apa yang diberikan pelajaran oleh guru kita. Jadi apabila guru kita memberikan nasihat, kita harus dengarkan dengan baik. Itu salah satu bukti kita mempergunakan nikmat pendengaran, nikmat telinga. Ya kan? Yang kedua yaitu nikmat berbicara. Kita diberikan nikmat untuk berbicara. Apabila kita mensyukuri nikmat Allah, nikmat mulut, kita berbicara yang baik-baik saja, maka Allah akan tambah nikmat tersebut. Maka apabila kita mensyukuri nikmat berbicara tersebut, Allah akan tambah dengan memberikan kita bisa berkata dengan baik. Tapi apabila kita tidak mensyukuri nikmat mulut yang diberikan oleh Allah SWT, maka kita akan lama-kelamaan akan berkata-kata kotor terus. Semakin hari kita akan semakin berkata kotor. Karena apa? Karena kita tidak menggunakan nikmat mulut, nikmat berbicara dengan baik. Ya kan? Apabila kita tetap berbicara, apabila orang mengaji kita berbicara, apabila Bapak memberikan kata-kata nasihat kita berbicara, tidak memperhatikan, maka kita tidak mensyukuri nikmat Allah yang telah diberikan kepada kita. Ya, apabila kita tidak mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka lama-kelamaan Allah akan cabut nikmat tersebut dari kita. Ya kan? Tidak ada tunggu-tunggu. Kalau Allah Subhanahu wa taala telah memberikan hukuman, maka tidak ada tunggunya. Sebab segala sesuatu yang terjadi di atas permukaan bumi ini atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Seseorang bisa digembirakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seseorang bisa disusahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apabila seseorang itu tertib menurut apa yang diatur dalam perintah Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan menjadi semangat. Ya, itu salah satu contoh apabila kita tidak mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka semakin lama semakin tidak beraturan kata-kata yang kita keluarkan dari mulut kita.
Jadi kita beristighfar. Istighfar. Ya. Kecuali kalau kita contohnya masih sekolah di PAUD. Kalau sekolah PAUD itu anak-anak tuh memang belum bisa berpikir secara normal. Dia masih main-main, masih tidur-tiduran. Dan apabila ada orang yang menyalu-nyalu kata bapaknya, dia juga tidak mensyukuri nikmat. Sekarang bapak akan menilai siapa yang tertib, siapa yang tenang, dia akan tetap cepat pulang. Ya biar saja, nanti kan dia terlambat pulang. Siapa yang membuat keributan, dia akan terlambat pulang. Jadi alhamdulillah, salawat dan salam juga kita panjatkan kepada junjungan kita Baginda Rasulullah SAW. Berkat pengorbanan beliau, kita telah keluar dari alam kesusahan, alam kegelapan menuju ke alam terang dan kehidupan. Ya kan? Siapa yang tertib nanti cepat pulang. Ya, Bapak tidak akan lama-lama untuk memberikan nasihat ini. Dengan catatan kita paham, kita akan mendengar. Tetapi kalau kita tidak mendengar dengan baik, Bapak akan mengulang-ulang itu saja terus sampai kita mendengarkan. Jadi harus tertib. Harus tertib. Bapak akan mengulang-ulang perkataan Bapak kalau tidak tertib. Jadi sebentar saja, nanti kita pulang. Jadi ya tidak boleh selebel-selebel. Bapak akan kembali mengulang kata-kata Bapak yang tadi, seandainya belum juga tertib. Kembali Bapak ulang kata-kata Bapak ya. Bapak tidak akan marah. Apabila ada yang ribut, ada yang tidak tertib, Bapak tidak akan marah-marah. Tetapi Bapak akan mengulang-ulang lagi apa yang Bapak katakan. Di masjid kita tidak boleh berkata sembarangan. Kata-kata kita harus kata-kata yang baik, tidak boleh berkata-kata kotor. Ya, apakah perlu Bapak ulang lagi kata-kata Bapak? Kalau dengan emosi menjawabnya, Bapak ulang lagi kata-kata Bapak itu. Maaf Pak. Dengarkan baik-baik ya nasihat Bapak. Bapak tidak lama-lama, paling 5 menit atau 10 menit. Masih terdengar bergumam-gumam, masih terdengar seperti suara lebah. Kan masih terdengar seperti suara lebah. Apabila masih terdengar suara lebah, Bapak akan tetap mengulang apa yang kata Bapak dalam. Jangan salahkan Bapak. Jangan salahkan Bapak. Ya jangan seperti lebah. Lebah itu bergumam-gumam terus. Kan? Bapak akan tetap mengulang. Ya, jangan salahkan Bapak. Siapa yang salah? Siapa yang salah? Kembali Bapak ulang kata-kata Bapak. Satu orang saja bersuara, Bapak ulang lagi kata-kata Bapak. Kembali Bapak ulang kata-kata Bapak. Ya. Duduk matanya ke Bapak.
kalau ada mata yang tidak tertuju ke Bapak, kalau ada mata yang tidak tertuju kepada Bapak, maka mata tertuju kepada Bapak. Kalau mata melirik ke sana, maka Bapak akan ulangi lagi perkataan Bapak. Alhamdulillah, sekarang Bapak tidak akan lama-lama memberikan ceramah atau kembali Bapak ulang kata-kata Bapak. Sudah bisa tenang? Apakah sudah bisa dimulai? Kalau yang tenang, nanti duluan ulangnya. Jangan ragu. Akan dulu pulang nanti. Dan akan dipilih untuk duluan pulang nanti orang yang tetap tenang, orang yang tertib. Ya, tapi sebelum tenang Bapak belum bicara lagi. Jangan salahkan Bapak. Selagi masih ribut, tidak mendengar kata-kata Bapak. Kita ini satu jamaah. Satu jamaah itu satu yang berbuat, yang lainnya akan terkena imbasnya. Kalau ingin cepat pulang, diam. Jangan berbicara. Kan Bapak sudah bilang, kalau tertib, kalau diam, tidak berbicara, bisa cepat pulang. Jadi, yang perlu Bapak sampaikan, terakhir Bapak sampaikan, ketika di dalam masjid tidak ada kata-kata yang terlontar dari mulutnya yang sia-sia. Tidak boleh berbicara yang tidak baik. Ketika azan terdengar, baik salat subuh, salat zuhur, salat asar, salat maghrib, salat isya, setelah azan langsung berhenti semua permainan, aktivitas, kegiatan berhenti. Langsung menuju masjid. Tak ada yang main lato-lato lain, tak ada yang main-main kelereng. Lain apa-apa kecil. Jadi setelah azan ini menjauh-jauh dia kecil Pak tadi. Baca tanya dia tadi. Masih banyak yang tidak bisa bersyukur atas nikmat mulut pembicaraan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Dan masih kembali berbicara. Nah, setelah azan terdengar, hayya 'alal falah, seluruh kegiatan berhenti, langsung mengambil wudhu, langsung masuk masjid, sholat sunat, berzikir, menunggu sholat berjamaah dimulai.
Jadi besok jangan ada lagi yang bermain-main. Ketika azan dikumandangkan tidak ada lagi yang bermain-main di halaman masjid. Semuanya berwudu, masuk ke masjid, sholat sunat 2 rakaat, terus berzikir menunggu waktu sholat berjamaah. Tidak ada yang berbicara yang kotor-kotor, tidak ada yang berbicara kasar-kasar. Jadi bagi terakhir lagi, untuk yang terakhir saya sampaikan, kita ini menuntut ilmu. Kita ini menuntut ilmu yang kita tuntut ini akan mendapatkan sakinah, akan dicucuri rahmat, akan dikerumuni oleh para malaikat, dan nama kita dibangga-banggakan oleh Allah Subhanahu wa taala di kalangan malaikat yang berada di sisinya. Sesuai dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, majtama'a qaumun fi buyutillahi ta'ala yatluna kitaballahi wa yatadarasuna bainahum illa nazalat alaihim sakinah wa ghashiyatuhum rahmah wa khafathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man indah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa tidaklah berkumpul satu kaum dalam satu rumah dari rumah Allah, kecuali diturun mereka membaca kitab Allah, saling mengajarkannya sesama mereka, kecuali diturunkan kepada mereka sakinah, rahmat menyirami mereka, dan para malaikat mengerumuni mereka, dan nama mereka dibangga-banggakan oleh Allah Subhanahu wa taala di kalangan malaikat yang berada di sisinya. Begitupun bagi kita yang belajar tahfiz menghafal Al-Quran, ini sangat luar biasa keuntungannya. Man an Ali radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qara'a al-Qur'ana fastazharahu fa ahalla halalahu wa harrama haramahu adkhalahu Allahu al-jannah wa syafa'ahu fi 'asratin min ahlihi kulluhum qad jabat walahun nar. Dari Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa membaca Al-Qur'an dan menghafalnya, barang siapa yang membaca Al-Qur'an dan menghafalnya, menghalalkan apa yang dihalalkannya, mengharamkan apa yang diharamkannya, maka Allah Subhanahu wa taala akan memasukkannya ke dalam surga dan akan menerima syafaatnya untuk 10 orang anggota keluarganya yang wajib masuk neraka. Ini fadilah hafiz. Ya, jadi kita berniat untuk bisa menjadi hafizah 30 juz. Tidak perlu banyak-banyak menghafal 1 ayat, 2 ayat, tapi betul bacaannya. Tidak perlu terlalu dipaksakan, santai saja, karena kita masih kecil. Jadi 2 ayat 1 hari, 1 ayat. Jadi tidak perlu berlomba-lomba, terlalu berlomba-lomba, tetapi lama istiqomah secara terus-menerus. Jangan sekali banyak dihafal, itu berarti loleh. Jadi dihafal tapi taruhin. Jangan sampai berhenti menghafal Al-Qur'an dan menghalalkan apa yang dihalalkan, apa yang diisi dalam Al-Qur'an tersebut. Ya nah. Jadi bagi murid-murid yang telah bisa untuk masuk tahfiz, kembali masuk tahfiz. Supaya kita mendapatkan keuntungan yang sangat besar. Kita akan bisa menolong anggota keluarga kita yang akan masuk neraka. Karena seorang tahfiz akan mendapatkan syafaat atau
mendapatkan hak untuk bisa menyelamatkan anggota keluarganya yang wajib masuk neraka. Terakhir Bapak sampaikan, kita menjaga hubungan kita dengan orang tua kita, menjaga sholat. Sholat adalah tiang agama. Apabila kita tidak sholat, maka hidup kita tidak akan tenang. Wajah kita akan kusam, wajah kita akan muram. Kalau kita sering berwudu, sering sholat, maka wajah kita akan bercahaya. Tidak perlu lagi skincare. Skincare kita yang terbaik itu adalah air wudu. Berwudu 5 hari kali sehari semalam, maka kita akan bercahaya wajah kita. Iya. Terakhir Bapak sampaikan ya. Karena banyak yang mau ada tugas di rumah. Nanti sampai di rumah kita menolong orang tua. Ya. Sekarang untuk terakhir untuk pulang, Bapak akan menilai siapa yang duluan pulang. Akhir kalam, Bapak ucapkan ribuan terima kasih bagi anak-anak Bapak yang telah bekerja sama dalam usaha mewujudkan pendidikan di tingkat subuh. Janji Bapak dibicarakan dulu setelah orang rapat dengan wali murid, setelah jalan-jalan. Jadi Bapak dulu kalau rapat besok dengan orang-orang tua, baru besok kita adakan program jalan. Ya itu harus ada izin dari orang tua. Rapat dulu. Tidak bisa Bapak ini. Itu tergantung donaturnya, tergantung orang membawa. Kita menerima saja. Ada orang menyumbang, nanti kan menyumbang, kita dibawa ke mana kita menurut saja. Ya kan? Kalau dibawa ke waterboom, ke waterboom. Kalau dibawa ke air tabir. Ya, rapat dulu dengan orang tua kita. Ya. Jadi akhir kata banyak salah Bapak ucapkan, mohon maaf. Sekarang akan diadakan penilaian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penilaiannya mulai dari tadi sampai sekarang. Tapi kalau tadi diam, sekarang sudah ribut, maka nilainya dikurang. Kalau tadi berbicara, sekarang diam, maka nilainya akan ditambah. Azam. Itu mendapat pahala, azam. Terima kasih. Ya, dengan pesan Bapak, bantu orang tua dulu, jangan melawan. Desa. Ini tambah nilai. Melani. Hawa. Tina. Abi. Ini kan anak-anak yang tadi, anak tadi kan nilainya itu diakumulasikan. Diakumulasikan. Kan nampak kan? Siapa lagi nih? Nomor berapa? 30 kali ya. Nata. 8. Adit. Angga. Yopi, Aulia, kan orang-orang yang patut
itu kan nampak orang yang patuh. Ini calon-calon orang yang tertib. Penghuni surga ini namanya. Ya kan? Orang-orang yang tertib akan memasuki surga Allah Subhanahu wa taala terlebih dahulu. Zahira. Davita. Nadika. Wangi. Sekarang diam. Hadi. Nopal tadi dia ribut, sekarang diam, maka dia dapat bonus. Nova. Alicia. Siapa? Ilham. Jidan. Adi. Kaila. Hikmah. Yoga. Ambo. Ada yang bilang lain? Bagi anak-anak yang berbesar badan, mohon menolong bapak mengangkat teki. Mana kau? Mana lagi bilang kau? Ini lari.